Soal PAS IPAS kelas 5 semester 2 kurikulum merdeka. IPAS kelas 5 semester 2 kurikulum merdeka. Bab 5 Bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik A. Apa yang terjadi jika kita tidak bisa bernapas? A. Tubuh kita akan kekurangan oksigen dan bisa mati. B. Kita akan merasa lapar. C. Tubuh akan berfungsi normal tanpa gangguan. D. Sistem pencernaan kita akan terganggu. Yang terjadi jika kita tidak bisa bernapas adalah tubuh kita akan kekurangan oksigen dan bisa mati. Apa peran hidung dalam sistem pernapasan manusia? A. Berfungsi untuk mengatur suhu udara. B. Berfungsi untuk menyaring, memanaskan, dan melembabkan udara yang masuk. C. Membantu mengatur peredaran darah. D. Tidak memiliki peran dalam pernapasan. Peran hidung dalam sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyaring, memanaskan, dan melembabkan udara yang masuk. Organ manakah yang merupakan tempat utama pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida? A. Hidung. B. Bronkus. C. Alveolus. D. Tenggorokan. Organ yang merupakan tempat utama pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida adalah alveolus. Apa yang terjadi pada diafragma ketika kita menarik napas? A. Diafragma melengkung ke atas. B. Diafragma relaksasi. C. Diafragma mengembang dan menekan ke bawah. D. Diafragma tidak berfungsi. Yang terjadi pada diafragma ketika kita menarik napas adalah diafragma mengembang dan menekan ke bawah. Apa yang terjadi pada tubuh saat seseorang mengidap asma? A. Saluran napas melebar. B. Saluran napas menyempit sehingga menyebabkan sesak napas. C. Oksigen dalam darah meningkat. D. Paru-paru mengembang lebih besar dari normal. Yang terjadi pada tubuh saat seseorang mengidap asma adalah saluran napas menyempit sehingga menyebabkan sesak napas. IPAS kelas 5 semester 2 kurikulum merdeka. Bab 5 Bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik B. Mengapa kita perlu makan dan minum? A. Agar tubuh tetap sehat dan memiliki energi. B. Agar tubuh tetap kuat tanpa perlu energi. C. Agar tubuh bisa tidur lebih lama. D. Agar tubuh tidak merasa lapar.
Kita perlu makan dan minum agar tubuh tetap sehat dan memiliki energi. Apa yang terjadi jika kita tidak makan dalam waktu yang lama? A. Tubuh menjadi lebih kuat. B. Kita merasa pusing, lemas, dan perut sakit. C. Tubuh menjadi lebih bugar. D. Kita menjadi lebih energik. Yang terjadi jika kita tidak makan dalam waktu yang lama adalah kita merasa pusing, lemas, dan perut sakit. Apa fungsi utama dari sistem pencernaan dalam tubuh manusia? A. Menghasilkan energi dari makanan. B. Mengolah makanan menjadi senyawa yang dibutuhkan tubuh. C. Menghasilkan makanan baru dari tubuh. D. Mengubah makanan menjadi udara. Fungsi utama dari sistem pencernaan dalam tubuh manusia adalah mengolah makanan menjadi senyawa yang dibutuhkan tubuh. Organ pencernaan mana yang berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung? A. Usus halus. B. Kerongkongan. C. Lambung. D. Rektum. Organ pencernaan yang berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung adalah lambung. Nutrisi mana yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar? A. Karbohidrat. B. Protein. C. Lemak. D. Air. Nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar adalah protein. Apa yang menyebabkan tubuh manusia tumbuh besar dan tinggi? A. Makanan yang dikonsumsi. B. Hormon yang diproduksi oleh tubuh. C. Tidur yang cukup. D. Olahraga yang teratur. Yang menyebabkan tubuh manusia tumbuh besar dan tinggi adalah hormon yang diproduksi oleh tubuh. Pada usia berapakah masa pubertas biasanya dimulai pada perempuan? A. Juni 10 tahun. B. November 14 tahun. C. Desember 15 tahun. D. 17-50 tahun. Pada usia November 14 tahun masa pubertas biasanya dimulai pada perempuan. Apa yang ditandai dengan peristiwa mimpi basah pada laki-laki? A. Keluarnya darah dari tubuh. B. Tumbuhnya payudara.
C. Keluarnya sperma dari tubuh. D. Suara menjadi lebih berat. Yang ditandai dengan peristiwa mimpi basah pada laki-laki adalah keluarnya sperma dari tubuh. Apa yang dimaksud dengan pubertas? A. Masa anak-anak. B. Masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. C. Masa balita. D. Masa manula. Yang dimaksud dengan pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Perubahan fisik apa yang terjadi pada perempuan selama masa pubertas? A. Jakun membesar. B. Suara terdengar lebih berat. C. Tumbuh rambut di sekitar ketiak dan sekitar kemaluan. D. Dada menjadi lebar dan bidang. Perubahan fisik yang terjadi pada perempuan selama masa pubertas adalah tumbuh rambut di sekitar ketiak dan sekitar kemaluan. Soal IPAS kelas 5 semester 2 kurikulum merdeka. Bab 6. Indonesiaku kaya raya. Peserta didik dapat memahami definisi peta. Apa itu peta? A. Gambar bumi dalam 3 dimensi. B. Gambar permukaan bumi dengan skala. C. Gambar iklim suatu daerah. D. Gambar kehidupan sosial. Peta adalah gambar permukaan bumi dengan skala. Peserta didik dapat menjelaskan alasan Indonesia disebut negara kepulauan. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena A. Wilayahnya dipenuhi dengan lautan. B. Memiliki banyak pegunungan. C. Memiliki lebih dari 17.000 pulau. D. Memiliki tanah yang subur. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena memiliki lebih dari 17.000 pulau. Peserta didik dapat mengidentifikasi letak geografis Indonesia berdasarkan benua di sekitarnya. Indonesia terletak di antara 2 benua. Benua apakah itu? A. Asia dan Afrika. B. Asia dan Eropa. C. Asia dan Australia. D. Australia dan Amerika. Indonesia terletak di antara 2 benua yaitu benua Asia dan Australia. Peserta didik dapat menentukan batas Indonesia dengan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia di bagian A. Timur. B. Barat. C. Selatan. D. Utara. Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia di bagian barat. Peserta didik dapat memahami fungsi legenda pada peta. Fungsi utama legenda dalam peta adalah A. Menunjukkan arah mata angin.
B. Menjelaskan makna simbol pada peta. C. Memberikan informasi tentang luas wilayah. D. Menunjukkan skala perbandingan peta. Fungsi utama legenda dalam peta adalah menjelaskan makna simbol pada peta. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri negara maritim. Salah satu ciri negara maritim adalah A. Memiliki banyak danau. B. Memiliki wilayah laut yang luas. C. Memiliki banyak gunung berapi. D. Penduduknya mayoritas petani. Salah satu ciri negara maritim adalah memiliki wilayah laut yang luas. Peserta didik dapat menjelaskan alasan Indonesia disebut negara agraris. Apa yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara agraris? A. Banyak hutan hujan tropis. B. Banyak penduduk bekerja sebagai petani. C. Terletak di antara dua benua. D. Memiliki pantai yang panjang. Yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara agraris adalah banyak penduduk bekerja sebagai petani. Peserta didik dapat memahami manfaat laut bagi Indonesia. Manakah yang merupakan manfaat utama laut bagi Indonesia? A. Sumber ikan dan makanan laut. B. Tempat pembuangan limbah industri. C. Penghambat transportasi antar pulau. D. Sumber air minum utama. Yang merupakan manfaat utama laut bagi Indonesia adalah sumber ikan dan makanan laut. Peserta didik dapat menjelaskan faktor kesuburan tanah di Indonesia. Salah satu faktor yang membuat tanah Indonesia subur untuk pertanian adalah A. Banyak gunung berapi. B. Dekat dengan kutub utara. C. Memiliki padang pasir luas. D. Curah hujan sangat rendah. Salah satu faktor yang membuat tanah Indonesia subur untuk pertanian adalah banyak gunung berapi. Peserta didik dapat membedakan budaya masyarakat maritim dan agraris. Apa yang membedakan budaya masyarakat maritim dan agraris? A. Masyarakat maritim bertani, masyarakat agraris menangkap ikan. B. Masyarakat maritim bergantung pada laut, masyarakat agraris pada pertanian. C. Masyarakat agraris lebih sering naik kapal. D. Masyarakat maritim tidak punya budaya sendiri. Yang membedakan budaya masyarakat maritim dan agraris adalah masyarakat maritim bergantung pada laut, masyarakat agraris pada pertanian. Soal IPAS kelas 5 semester 2 kurikulum merdeka. Bab 7. Daerahku kebanggaanku. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian warisan budaya benda.
Warisan budaya benda adalah budaya yang A. Tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. B. Hanya dapat didengar. C. Dapat dilihat dan diraba. D. Berasal dari luar negeri. Jawaban C. Penjelasan, warisan budaya benda adalah budaya yang bisa kita lihat dan raba, seperti pakaian adat, bangunan, dan alat musik tradisional. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh warisan budaya tak benda. Contoh dari warisan budaya tak benda adalah A. Candi Borobudur. B. Pakaian adat. C. Tarian tradisional. D. Rumah adat. Jawaban C. Penjelasan, warisan budaya tak benda tidak bisa diraba, contohnya seperti musik, tarian, dan adat istiadat. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian akulturasi budaya. Percampuran dua budaya atau lebih yang saling memengaruhi disebut A. Kolonisasi. B. Akulturasi. C. Integrasi. D. Tradisi. Jawaban B. Penjelasan, akulturasi adalah proses percampuran dua atau lebih budaya yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur asli. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh warisan budaya hasil akulturasi. Contoh warisan budaya hasil akulturasi adalah A. Lagu daerah. B. Rumah panggung. C. Candi Borobudur. D. Perkebunan teh. Jawaban C. Penjelasan, Candi Borobudur merupakan hasil akulturasi antara budaya lokal dan budaya Hindu-Buddha dari India. Peserta didik dapat menjelaskan alasan pentingnya melestarikan warisan budaya. Warisan budaya harus dijaga dan dilestarikan agar A. Bisa dijual ke negara lain. B. Dikenal oleh semua orang. C. Tidak rusak dan punah. D. Bisa dipakai sehari-hari. Jawaban C. Penjelasan, warisan budaya merupakan identitas bangsa. Jika tidak dijaga, budaya bisa rusak atau hilang. Peserta didik dapat menentukan cara menjaga dan merawat warisan budaya benda. Salah satu cara menjaga warisan budaya benda seperti Candi Borobudur adalah dengan A. Menyimpannya di lemari. B. Membiarkannya alami. C. Memugar dan merawatnya. D. Merenovasi sesuai keinginan. Jawaban C. Penjelasan, pemugaran adalah upaya memperbaiki dan merawat warisan budaya agar tetap utuh. Peserta didik dapat menjelaskan tujuan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk A. Liburan.
B. Bermain. C. Mencari hiburan. D. Memenuhi kebutuhan hidup. Jawaban D. Penjelasan, aktivitas ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti bekerja, berdagang, bertani, dan lain-lain. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh pekerjaan di bidang jasa. Berikut ini yang merupakan contoh aktivitas ekonomi di bidang jasa adalah A. Nelayan. B. Guru. C. Petani. D. Penambang. Jawaban B. Penjelasan, guru adalah contoh pelaku ekonomi di bidang jasa, karena memberikan layanan pendidikan. Peserta didik dapat menentukan asal bahan baku barang khas daerah. Barang khas daerah biasanya diproduksi dari A. Sumber daya dari luar negeri. B. Sumber daya alam setempat. C. Barang-barang mewah. D. Bahan bekas. Jawaban D. Penjelasan, barang khas daerah dihasilkan dari sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Peserta didik dapat menjelaskan faktor pendukung perekonomian daerah. Faktor yang mendukung kondisi perekonomian suatu daerah antara lain adalah A. Jumlah hari libur. B. Banyaknya festival budaya. C. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan. D. Banyaknya televisi. Jawaban C. Penjelasan, infrastruktur yang baik seperti jalan dan jembatan mempermudah distribusi barang dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri produk unggulan daerah. Produk unggulan suatu daerah biasanya memiliki ciri khas tertentu. Contoh produk unggulan daerah adalah A. Makanan cepat saji dari luar negeri. B. Makanan atau barang khas dari daerah tertentu. C. Mainan buatan pabrik besar. D. Barang impor dari luar negeri. Jawaban B. Penjelasan, produk unggulan daerah adalah makanan atau barang khas yang berasal dan terkenal dari daerah tertentu. Peserta didik dapat menjelaskan alasan produk unggulan bisa dikenal luas. Produk unggulan suatu daerah bisa dikenal luas oleh masyarakat karena A. Banyak dijual di luar negeri. B. Rasanya tidak enak. C. Dipromosikan dan memiliki kekhasan. D. Diproduksi dalam jumlah besar saja. Jawaban C. Penjelasan, produk unggulan dikenal karena ciri khasnya serta adanya promosi kepada masyarakat luas. Peserta didik dapat membedakan informasi yang relevan dan tidak relevan tentang produk unggulan. Berikut ini yang bukan termasuk informasi penting yang bisa dicari tentang produk unggulan adalah
A. Sejarah produk. B. Bahan baku. C. Harga tiket konser. D. Wilayah tempat produksi. Jawaban C. Penjelasan, informasi tentang konser tidak berkaitan dengan produk unggulan daerah. Peserta didik dapat menentukan tujuan pembuatan brosur dalam promosi produk daerah. Tujuan dari membuat brosur dalam kegiatan promosi produk daerah adalah untuk A. Dijual ke luar negeri. B. Dibagikan kepada wisatawan dan masyarakat. C. Dikoleksi oleh siswa. D. Disimpan di rumah. Jawaban B. Penjelasan, brosur adalah media promosi yang digunakan untuk mengenalkan produk kepada masyarakat luas. Peserta didik dapat mengidentifikasi isi yang tepat dalam brosur promosi produk daerah. Berikut ini yang harus ada dalam brosur promosi produk unggulan daerah adalah, kecuali A. Gambar produk. B. Sejarah produk. C. Hasil ulangan siswa. D. Testimoni orang. Jawaban C. Penjelasan, brosur tidak memuat nilai atau hasil ulangan siswa karena tidak berkaitan dengan promosi produk. Peserta didik dapat mengetahui asal daerah makanan khas Indonesia. Rendang adalah makanan khas dari daerah A. Jawa Barat. B. Minangkabau. C. Kalimantan Timur. D. Papua. Jawaban B. Penjelasan, rendang berasal dari Minangkabau dan merupakan salah satu makanan terenak di dunia. Peserta didik dapat mengidentifikasi alat musik tradisional Indonesia yang dikenal dunia. Salah satu alat musik tradisional Indonesia yang mendunia dan dipelajari di luar negeri adalah A. Seruling. B. Gitar. C. Gamelan. D. Biola. Jawaban C. Penjelasan, gamelan adalah alat musik tradisional Indonesia yang terkenal hingga ke universitas luar negeri. Peserta didik dapat menjelaskan ciri produk yang disebut unggulan. Yang menyebabkan suatu produk bisa disebut unggulan karena A. Murah. B. Terkenal dan berkualitas. C. Dibuat oleh anak-anak. D. Selalu tersedia. Jawaban B. Penjelasan, produk unggulan memiliki keistimewaan, terkenal, dan berkualitas baik sehingga banyak diminati. Peserta didik dapat menjelaskan cara mengenalkan produk unggulan ke masyarakat luas. Warisan budaya, sumber daya alam, dan produk unggulan daerah bisa dikenal luas dengan cara A. Menyimpannya saja. B. Menjualnya ke luar negeri tanpa promosi. C. Melakukan promosi ke berbagai daerah dan negara.
D. Mengganti nama produk. Jawaban C. Penjelasan, promosi adalah cara efektif untuk mengenalkan produk unggulan ke masyarakat luas dan internasional. Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya mengenal produk unggulan daerah sendiri. Penting bagi kita untuk mengetahui produk unggulan dari daerah sendiri agar bisa A. Membandingkan dengan negara lain. B. Membelinya lebih murah. C. Menghargai, mempromosikan, dan bangga terhadap daerah sendiri. D. Menjualnya kembali. Jawaban C. Penjelasan, mengetahui produk unggulan daerah membantu kita mencintai dan mempromosikan daerah sendiri. Soal IPAS kelas 5 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab 8. Bumiku sayang, bumiku malang. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis perubahan di permukaan bumi yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Perubahan di permukaan bumi yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia disebut dengan A. Reklamasi. B. Peristiwa alam. C. Kerusakan lingkungan. D. Aktivitas industri. Jawaban B. Penjelasan, peristiwa alam terjadi karena aktivitas alami bumi, seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung, tanpa pengaruh manusia. Peserta didik dapat menjelaskan kondisi yang menyebabkan peristiwa alam berubah menjadi bencana alam. Penyebab peristiwa alam bisa berubah menjadi bencana alam karena A. Manusia menanam pohon. B. Membawa manfaat bagi makhluk hidup. C. Menimbulkan kerugian dan korban jiwa. D. Terjadi di kota besar. Jawaban C. Penjelasan, peristiwa alam menjadi bencana alam jika menyebabkan kerusakan, kerugian, dan korban jiwa. Peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena A. Angin kencang yang berputar. B. Pertemuan dan tumbukan antar lempeng tektonik. C. Terbakarnya hutan. D. Erupsi gunung api saja. Jawaban B. Penjelasan, gempa bumi sering terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik yang bertumbukan atau bergeser. Peserta didik dapat mengidentifikasi alasan mengapa Indonesia rawan gempa bumi. Indonesia rawan mengalami gempa bumi karena A. Memiliki banyak sungai. B. Dilalui oleh jalur 3 lempeng tektonik. C. Tanahnya subur. D. Banyak penduduknya.
Jawaban B. Penjelasan, Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang sering menyebabkan gempa. Peserta didik dapat menyebutkan contoh bencana alam yang terjadi di laut. Contoh bencana alam yang terjadi di laut adalah A. Banjir, B. Tanah longsor, C. Tsunami, D. Kebakaran hutan. Jawaban C. Penjelasan, tsunami adalah bencana laut yang terjadi akibat gempa atau letusan gunung di dasar laut. Peserta didik dapat menentukan aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Berikut ini yang termasuk akibat dari aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan adalah A. Menanam kembali pohon, B. Menjaga kebersihan sungai, C. Menebang hutan tanpa menanam kembali, D. Mengolah sampah menjadi kompos. Jawaban C. Penjelasan, penebangan liar tanpa reboisasi menyebabkan kerusakan lingkungan seperti banjir dan tanah longsor. Peserta didik dapat menjelaskan alasan plastik berbahaya bagi lingkungan. Sampah plastik berbahaya bagi lingkungan karena A. Bisa langsung menjadi pupuk, B. Mudah terurai oleh tanah, C. Butuh waktu lama untuk terurai dan mencemari lingkungan, D. Bisa dimakan oleh hewan dengan aman. Jawaban C. Penjelasan, plastik tidak mudah terurai dan dapat mencemari lingkungan, termasuk air sungai dan laut. Peserta didik dapat menjelaskan cara mikroplastik masuk ke tubuh manusia melalui rantai makanan. Mikroplastik bisa masuk ke tubuh manusia melalui A. Air hujan, B. Makanan dari tumbuhan, C. Rantai makanan laut, D. Udara yang bersih. Jawaban C. Penjelasan, mikroplastik dimakan oleh plankton, lalu ikan, dan akhirnya dikonsumsi manusia melalui makanan laut. Peserta didik dapat menentukan cara mengolah sampah organik yang bermanfaat bagi lingkungan. Salah satu cara mengolah sampah organik agar bermanfaat adalah dengan cara A. Dibakar, B. Dibuang ke sungai, C. Dijadikan kompos, D. Dibungkus plastik. Jawaban C. Penjelasan, sampah organik seperti sisa makanan dan daun dapat dijadikan kompos untuk menyuburkan tanah. Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan dari kerusakan. Mengapa penting bagi kita menjaga lingkungan dari kerusakan? A. Agar bisa membuang lebih banyak sampah, B. Supaya bumi cepat berubah, C. Untuk menjaga keseimbangan alam dan kesehatan manusia, D. Supaya banyak bencana terjadi.
Jawaban C. Penjelasan, menjaga lingkungan membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi manusia. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis sampah yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Sampah yang paling sulit terurai di alam dan dapat mencemari lingkungan adalah A. Daun kering, B. Kardus bekas, C. Plastik, D. Koran. Jawaban C. Plastik. Penjelasan, plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan bisa mencemari tanah dan air. Peserta didik dapat menjelaskan penyebab utama terjadinya sampah di lingkungan. Salah satu penyebab utama terjadinya sampah di lingkungan adalah A. Gempa bumi, B. Aktivitas manusia, C. Letusan gunung, D. Perubahan musim. Jawaban B. Aktivitas manusia. Penjelasan, aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan, konsumsi berlebih, dan penggunaan plastik menyebabkan banyaknya sampah. Peserta didik dapat menentukan contoh kegiatan yang tidak termasuk dalam konsep reduce. Berikut ini adalah contoh kegiatan reduce, kecuali A. Membawa kantong belanja sendiri, B. Membeli produk berkemasan besar, C. Memakai botol minum isi ulang, D. Menggunakan sedotan plastik sekali pakai. Jawaban D. Menggunakan sedotan plastik sekali pakai. Penjelasan, menggunakan sedotan plastik sekali pakai justru menambah sampah, bukan menguranginya. Peserta didik dapat menentukan contoh kegiatan reuse dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara reuse dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menyortir sampah organik dan anorganik, B. Menggunakan kembali botol kaca bekas sebagai vas bunga, C. Membakar sampah di pekarangan rumah, D. Membuang sampah ke sungai. Jawaban B. Menggunakan kembali botol kaca bekas sebagai vas bunga. Penjelasan, reuse berarti menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai untuk fungsi lain. Peserta didik dapat menentukan contoh kegiatan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Yang termasuk kegiatan recycle adalah A. Menggunakan tas kain saat berbelanja, B. Mencetak ulang kertas bekas menjadi kertas daur ulang, C. Menggunakan botol plastik berulang kali, D. Menyimpan limbah makanan di kulkas. Jawaban B. Mencetak ulang kertas bekas menjadi kertas daur ulang. Penjelasan, recycle adalah proses mengolah kembali sampah menjadi barang baru, seperti mendaur ulang kertas. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.